Insiden kecelakaan maut yang melibatkan satu unit truk pengangkut paving block, satu unit minibus, serta satu unit sepeda motor terjadi di Jalan Raya Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin siang. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan paving block melaju dari arah Cisarua menuju arah Kota Cimahi. Telepon ambulan, Pak. Pak, telepon ambulan lah, Pak. Setiba di lokasi kejadian, langsung menyerempet minibus dari arah Cimahi menuju Cisarua, serta menabrak pengendara sepeda motor hingga akhirnya menabrak pohon dan terguling. Anggota unit Gakum Satlantas Polres Cimahi Bribka Agus Sutisna mengatakan, berdasarkan informasi awal, kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Para korban lainnya telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk dari kendaraan Livina sebanyak 3 orang, untuk kendaraan dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah 2 orang, berikut dari satu orang meninggal dunia. Untuk informasi secara awal mungkin kami laporkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pengemudi mobil Fortuner yang menabrak balita tetangganya hingga tewas mengaku menyadari telah menabrak anak kecil setelah diberhentikan warga. Peristiwa yang terjadi di sebuah kompleks di Sidoarjo, Jawa Timur itu kini sedang ditangani polisi. Nahas yang terjadi di Kompleks Quality Riverside, Krian, Sidoarjo ini bermula saat seorang balita usia 2 tahun berlarian di jalanan kompleks tanpa pengawasan orang tua maupun keluarga. Di saat bersamaan, dari belokan jalan perumahan datang Fortuner yang dikendarai Agung Cahyono. Ia saat itu tak menyadari sama sekali telah menabrak anak tetangganya. Agung sadar setelah warga meneriaki dan memberhentikannya. Balita bernama Yudiaria Kamadia Asyisi Rozi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Polisi pun melakukan penyelidikan dan mengamankan Agung berikut mobilnya. Saya itu kan pandangan ke depan tetap, tapi tidak tahu kalau ada anak kecil itu nyebrang. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, karena kan kap juga tinggi. Tapi kenal sama anak kecil itu? Kenal, Pak. Tetangga samping rumah. Terus taunya dari orang-orang itu? Terasa waktu itu? Iya, terasa terus. Nabraknya terasa? Ya, teriak terus saya berhenti itu. Polisi telah menetapkan Agung sebagai tersangka, namun Agung tak ditahan karena polisi beralasan menunggu gelar perkara. Viral aksi tawuran yang diduga dilakukan para pelajar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat terjadinya aksi tawuran yang diduga dilakukan sejumlah kelompok pelajar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Dusun Cicelot, Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Dalam video CCTV berdurasi 42 detik, para pelaku tawuran terlihat saling serang menggunakan senjata tajam di tengah jalan hingga membuat kemacetan. 2 orang korban luka yang dibawa ke Puskesmas Cimalaka akibat sabetan senjata tajam di bagian lengannya. Usai tawuran hingga mengakibatkan adanya korban yang dibawa ke Puskesmas, para pelaku melarikan diri ke arah Cimalaka dengan menaiki sepeda motor. Aksi tawuran yang viral di media sosial itu kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cimalaka dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Sebuah mobil bus radiologi yang terparkir di gedung kampus Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang ludes terbakar hingga menyambar bangunan depan kampus. Sebuah bus radiologi yang terparkir di halaman kampus Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tiba-tiba mengeluarkan asap tebal disusul api hingga sempat terdengar ledakan. Petugas keamanan setempat berusaha memadamkannya menggunakan apart karena hembusan angin yang kencang, api dengan cepat menyambar gedung depan kampus. Tim petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api.
Namun api sulit dijinakan selain karena hembusan angin kencang, namun juga karena terdapat material yang mudah terbakar. Selama 1 jam api berkobar, petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kegiatan kampus sempat terhenti. Diduga akibat korsleting listrik, 10 rumah permanen dan semi permanen di Jalan Kota Bambu Utara 4, Palmerah, Jakarta Barat, ludes dilahap si jago merah pada Senin siang. Kobaran api dengan cepat membakar habis sedikitnya 10 bangunan permanen dan semi permanen warga di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan seluruh bangunan. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Kasiop Sudin Damkar Jakarta Barat, Syarifuddin mengatakan, pada saat proses pemadaman, petugas sempat terkendala dengan akses jalan serta sulitnya sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga kuat, api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang ikut terbakar. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan investor asal Dubai di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi pula Erick Thohir yang membahas soal potensi pariwisata di Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini menerima kunjungan investor asal Dubai di Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam secara tertutup ini, investor dan pengusaha asal Dubai Muhammad Ali Rashid membahas secara umum potensi pariwisata di Indonesia yang akan naik hingga 20%. Hal ini tentunya akan berimbas baik pada pariwisata Indonesia termasuk pada lapangan pekerjaan. Pengusaha sangat besar di Emirates ya, dari Dubai. Beliau bergerak terutama di bidang pariwisata. Beliau punya ratusan hotel di mana-mana dan beliau sangat antusias tentang Indonesia. Beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia, untuk membangun pariwisata kita. Menurutnya, Indonesia memiliki reputasi baik di mata wisatawan asing. Masyarakat yang ramah, sopan, menjadi salah satu daya tarik Indonesia. Ditanya lebih lanjut mengenai rencana investasi pada program Prabowo dan IKN, Prabowo hanya menegaskan jika pembahasan dalam pertemuan ini hanya membahas pariwisata secara umum. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pemerintah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri tahun ini. Keputusan itu disampaikan Nadiem Makarim usai dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan. Ya Mas, rapat apa Menteri? Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Istana Kepresidenan siang tadi. Kedatangan Nadiem ke istana untuk melaporkan sejumlah isu di dunia pendidikan termasuk mahalnya UKT di perguruan-perguruan tinggi. Usai menghadap Presiden, Nadiem menyatakan bahwa Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Ia menyatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Kemendikbudristek akan mengevaluasi semua permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT untuk tahun berikutnya. Kami juga sudah bertemu dengan para rektor. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan
bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan rilis polisi yang menyatakan 2 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah fiktif. Begitu juga dengan kepolisian. Nah, Pihak kuasa hukum keluarga korban Vina mengapresiasi gerak cepat aparat meringkus Peggy alias Perong, salah satu DPO kasus Vina Cirebon yang buron selama 8 tahun terakhir. Meski begitu, terdapat kejanggalan karena polisi menyatakan 2 DPO lainnya yakni Dani dan Andi adalah fiktif dan menyatakan Peggy alias Perong adalah satu-satunya buronan dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Peggy dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 55 ayat 1 KE 1 KUHP tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah, rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah, rapot asli, fotokopi KTP, identitas, itu ada semua. Jadi masyarakat jangan terbawa arus untuk lebih fokus ke ini bukan Peggy. Sudah. Kalau sudah DPO 1 tertangkap sudah, kita fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang harus menjadi PR kita. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun, ini PR kita. Apakah ini benar-benar ada atau tidak? Polda Jawa Barat berencana memanggil adik kandung Peggy Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Rencananya adik Peggy yang bernama Luciana akan hadir didampingi kuasa hukumnya di Polda Jawa Barat pada pagi ini. Usai penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, Polda Jawa Barat rencananya akan memeriksa adik kandung Peggy alias Perong sebagai saksi. Rencananya adik Peggy bernama Luciana akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jabar pagi ini. Keluarga Peggy akan hadir dalam pemanggilan tersebut dan akan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, juga akan membawa sedikitnya 5 saksi pada saat pemeriksaan panggilan oleh pihak Polda Jawa Barat. Tapi kemarin penawarannya boleh ke Polda, boleh ke Cirebon Kota. Rencana ke Cirebon Kota atau Polda? Tergantung keluarga, apakah mereka siapnya ke Bandung atau mungkin kalau misalnya ke Bandung saya sekalian barangkali diizinkan untuk melihat Peggy, kondisi Peggy saat ini. Anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yakni Ramadhani Purwadi Sastra menyangkal tudingan warganet bahwa dirinya salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sastra menegaskan bahwa dirinya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar saat kejadian tahun 2016 lalu. Saat kasus pembunuhan dan kekerasan pasangan kekasih Vina dan Eki mencuat, sempat beredar informasi bahwa salah satu pelaku yang masuk daftar pencarian orang DPO adalah salah satu anak mantan pejabat di Cirebon, Jawa Barat. Anak sekaligus menantu dari mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih pun meluruskan dan membantah keterlibatan Ramadhani Purwadi Sastra dalam kasus kematian Vina pada 2016 silam. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang, Fatima Azahra, menantu mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon itu, mengatakan tuduhan netizen sudah terlalu jauh, sehingga ia perlu angkat suara dalam kasus ini. Netizen pengennya dipanggil Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya. Gitu. Saya itu kelahiran 2004, bulan Oktober tanggal 15. Dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin. Karena pada saat itu saya masih
duduk di bangku 5 SD seperti itu. Karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah disangkut pautkan lah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa. Sementara itu, kakak sulung Ramadhani, Satria Robi Saputra, menegaskan bahwa adiknya terus dikait-kaitkan oleh warganet atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, istri mantan Bupati Cirebon buka suara perihal tudingan anaknya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Istri mantan bupati tersebut langsung memamerkan foto anak-anaknya yang tak mirip dengan pelaku pembunuhan Vina. 3 orang warga ditemukan tewas tertimbun tanah longsor yang terjadi 2 lokasi berbeda di Kabupaten Tanggamus, Lampung. 3 korban tersebut berhasil ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian selama 3 hari. Bencana tanah longsor di Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Jumat 24 Mei kemarin menyebabkan 3 orang tewas tertimbun material longsor. Ketiga korban tertimbun material longsor terjadi di 2 lokasi berbeda. 1 korban tewas, Bisdiansyah, tertimbun longsor yang terjadi di Desa Air Abang, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Sementara 2 orang korban lainnya, Sopian dan Davi Kiswanto, ditemukan di Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Tim SAR gabungan baru berhasil mengevakuasi ketiga korban pada minggu lalu dalam kondisi sudah meninggal dunia. Hasil dari operasi SAR gabungan di Pekon, Seri Menganten, Kabupaten Tanggamus. Untuk korban atas nama Bisdiansyah, umur kurang lebih 30 tahun, alamat Sindang Marga, Kabupaten Tanggamus, sudah ditemukan dalam keadaan MD. Dengan ditemukan korban, maka operasi SAR kami nyatakan ditutup. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Ulu Belu dan Kecamatan Air Naningan juga sempat menyebabkan akses jalan lumpuh total karena tertutup material longsor. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 1 orang korban warga Desa Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Jembatan gantung roboh akibat diterjang banjir bandang. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, jembatan gantung sepanjang 100 meter yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung rusak dan roboh akibat diterjang banjir. Aktivitas warga terganggu karena jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung antar desa. Kabar ini dan kabar penting lainnya kami rangkum selengkapnya sebagai berikut. Kondisi jembatan gantung yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung rusak dan roboh akibat diterjang banjir. Jembatan gantung ini merupakan akses penghubung sejumlah desa di Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu yang terpisah aliran Sungai Wai sekampung. Robohnya jembatan gantung ini menyebabkan aktivitas warga yang mayoritas sebagai petani menjadi terhambat. Warga berharap ada respon cepat dari pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk melakukan perbaikan jembatan gantung di desa mereka yang rusak dan roboh. 27 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja tidak dapat berkutik setelah dibekuk Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Penangkapan para tersangka narkoba ini berdasarkan laporan dari warga yang resah akan peredaran narkoba di wilayah tempat tinggal mereka. Dari laporan tersebutlah petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya membekuk para tersangka. Gunung Ibu Halmahera Barat kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi 6.000 meter dari puncak kawah gunung. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat. Akibat erupsi ini, rumah warga hingga jalan raya terlihat tertutup abu vulkanik.
Pihak pos pengamatan gunung menghimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau YSL hadir dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Senin siang. Mereka yang hadir untuk bersaksi dalam persidangan adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, putra SYL Kemal Redindo atau Dindo, serta cucu SYL Andi Tenri Bilang Radiansyah. Keluarga SYL dihadirkan ke persidangan untuk dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima dari mantan Menteri Pertanian itu. Selain keluarga SYL, Jaksa KPK juga menghadirkan staf khusus SYL saat menjadi mentan, Joyce Triatman dan accounting pada Nasdem Tower Lena Janti Susilo. Jaksa Komisi Anti Rasuah juga akan menghadirkan staf Biro Umum Kementan Yuli Etiningsih, pengurus rumah pribadi SYL Ali Andri, serta honorer Sekretariat Jenderal Kementan Ubaidah Naban. Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, staf khusus bidang kebijakan Imam Mujahidin Fahmid dan ajudannya Panji Haryanto. Fakta mengenai aliran uang hasil pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengemuka di Pengadilan Tipikor Jakarta. Satu persatu anak buah mantan mentan buka suara mengenai permintaan di luar nalar untuk memenuhi kebutuhan pribadi SYL dan juga keluarganya. Satu persatu pejabat Kementerian Pertanian buka suara soal gratifikasi dan tindakan pemerasan yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo selama menjabat Menteri Pertanian. Uang setoran total miliaran rupiah yang dikumpulkan oleh para pejabat Kementan itu tak hanya diterima oleh sang menteri, tapi juga mengalir hingga ke istri, anak, dan cucu SYL. Berbagai kebutuhan pribadi serta gaya hidup SYL dan keluarganya berasal dari hasil patungan para pegawai dan vendor Kementan. Permintaannya di luar nalar, mulai dari membayar skincare untuk anak dan juga istri, ulang tahun cucu, renovasi rumah pribadi, hingga membeli aksesoris mobil. Sejumlah supporter mengamuk masuk ke tengah lapangan nyaris mengejar wasit lantaran wasit diduga berat sebelah dalam pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam yang digelar di Tangerang, Banten. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Pertandingan sepak bola antar kampung tim Panongan FC melawan tim Bintaro Jakarta FC yang digelar di lapangan Ciputra, Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, ricuh. Baru saja pertandingan babak kedua dimulai, sejumlah supporter dari Panongan FC mengamuk masuk ke tengah lapangan. Para supporter Panongan FC ini masuk ke lapangan saat tim kesayangan mereka ketinggalan 2-1 oleh tim dari Bintaro Jakarta FC. Petugas kepolisian TNI dan panitia kewalahan akibat aksi para supporter ini. Menurut keterangan panitia, supporter mengamuk lantaran diduga wasit ini berat sebelah.